Halo kawan-kawan, kali ini saya akan coba share pengalaman menggunakan Alpha Sony A5100 mirrorless seperti itu. Jadi saya sudah menggunakan Alpha Sony A5100 ini kira-kira sudah selama 5 tahun lebih. Mungkin tepatnya itu ya sekitar 7 tahun lah, mulai 2016 seperti itu. Jadi ini kamera mirrorless pertama saya. Terima kasih orang tua karena sudah memodali seperti itu. Nah, jadi ini saya gunakan untuk kegiatan fotografi, perlombaan, dan usaha yang pernah saya dirikan, yaitu fotografi seperti itu. A5100. Oke, jadi ini A5100 saya waktu itu belinya second seharga 5 juta rupiah. Jadi itu sudah dapat kamera dan bukunya, kelengkapan box dan juga baterai tanpa memory card seperti itu. Jadi apakah masih worth it digunakan di tahun 2023 atau 2024? Ya, saya kira itu masih worth it seperti itu. Jadi pengaturan yang biasanya saya gunakan yaitu dan sekaligus share ya pengalaman saya ketika menggunakan Alpha Sony ini. Jadi waktu itu saya tuh dulu beli beli memorinya itu bukan versi versi Ultra atau SDXC. Jadi formatnya waktu itu bukan SDXC, jadi kita tidak bisa mengeluarkan menu. Jadi tidak bisa mengeluarkan menu berikut. Nah, settingan XAVCS ini. Nah, waktu itu hanya terbatas kepada AVCHD ini formatnya. Nah, kalau kita pakai XAVCS kita bisa pakai format sampai 50p. Nah, kalau format AVCHD kita nggak bisa sampai 50p. Jadi waktu itu terbatas. Nah, kalau AVCS kita sudah bisa pakai 50p seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk slow motion. Nah, settingan yang biasanya saya gunakan ketika untuk fotografi yaitu saya pakai manual exposure. Jadi saya suka untuk mengatur ISO-nya seberapa, terus kemudian bukaannya, aperture-nya berapa, terus kemudian shutter speed-nya berapa, itu saya suka saya atur. Nah, biasanya yang jadi patokan saya ketika memfoto itu saya lihat nilai meternya ini mm ini. Nah, kan ini kalau plus, nah itu biasanya saya setting saya buat plus 1 atau maksimal 1,7 seperti itu. Itu untuk menghasilkan warna yang cerah. Jadi kalau dari saya sendiri sih pribadi lebih suka warna yang cerah seperti itu, tidak terlalu gelap seperti itu. Kembali ke preferensi rekan-rekan masing-masing. Kalau dari saya sih saya setting agar nilainya itu plus 0,3, 0,7 atau maksimal 1,7 seperti itu. Terus kemudian untuk settingan white balance saya nggak ambil pusing, saya pilih yang auto seperti itu. Karena daripada saya atur-atur ternyata perbedaannya itu ketika masuk post production atau editing itu lebih sulit kalau diatur sesuai ini. Nah, kalau auto lebih memudahkan seperti itu. Kemudian selain itu
ini udah. Terus image size saya ambil image size yang paling besar, yaitu 24 megapiksel seperti itu. Jadi dengan settingan ini itu apa ya, gambarnya itu rasanya ya untuk diedit itu nggak pecah. Terus kemudian aspek rasio 3:2. Jadi kalau untuk fotografi standar internasionalnya itu pakai aspek rasio 3:2. Kalau 16:9 ini untuk pembuatan film atau video. Nah, kualitasnya tentunya saya pakai yang RAW dan JPEG. RAW ini untuk editing, terus kalau JPEG ini biasanya kalau kebutuhan untuk ini sih semisal pengen langsung dikirim ke HP, terus kemudian diupload di sosial media, jadi JPEG itu lebih memudahkan tanpa RAW. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai yang RAW untuk kebutuhan editing seperti itu. Terus kemudian ini format untuk video, terus kemudian kalau untuk foto, nah untuk fokus mode-nya saya pakai continuous autofocus seperti itu. Ya, jadi jadi kalau continuous ini karakternya itu mengikuti gerakan kamera. Jadi dia akan otomatis langsung fokus mengikuti gerakan kamera. Namanya continuous autofocus seperti itu. Terus kemudian fokus area center, terus kemudian itu sih. Terus kemudian untuk HDR-nya saya off-kan, jadi untuk memudahkan ketika editing seperti itu. Creative style itu saya atur seperti ini. Jadi kontrasnya 0, saturasinya 0, sharpness-nya, ketajamannya saya bikin +3 seperti itu. Harga ISO normal, ini nggak pernah saya utek. Ini smile out of face detection, itu soft skin saya off-kan. Kemudian auto slow shutter, auto recording, wind noise ini enggak saya aktifkan. Terus kemudian zebra ini saya nggak pernah tahu juga seperti itu. Marker display grid line ini, jadi saya pakai ini rule of third. Jadi ini garis-garis yang ini, nah itu untuk memudahkan dalam hal komposisi. Oke, itu saja. Lalu saya start untuk jepret seperti itu. Kalau untuk hasil fotonya teman-teman bisa lihat di next video seperti ini. Oke, teman-teman udah lihat. Jadi itu pengalaman saya menggunakan Alpha Sony A5100 seperti itu. Jadi masih awet sampai sekarang. Jadi ya enak sih itu dibawa jalan-jalan, nggak terlalu besar seperti DSLR seperti itu. Jadi nyaman untuk dibawa jalan-jalan atau keliling-keliling seperti itu. Oke, sekian dulu pengalaman saya. Oh ya, untuk kelemahannya sih mungkin ini ya. Jadi kalau penggunaan mirror Sony itu panas. Jadi nggak nyeter di Alpha 5100 saja, tapi di Alpha 6000 yang lain itu infonya cepat panas seperti itu. Jadi ketika panas overheating, maka otomatis kameranya itu berhenti atau mati. Nah, tidak perlu khawatir karena nantinya ketika udah dingin maka teman-teman bisa digunakan lagi kameranya seperti itu. Oke, sekian dulu sharing pengalaman saya menggunakan Sony Alpha 6100. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.